Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Hijrasari dengan NIM 2107100027. Nah, saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Malikul Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji parametrik dan juga uji non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatunufus SPDI MPD. Simak terus pembahasannya ya. Pertama, saya akan membahas mengenai uji parametrik. Nah, syarat dari uji parametrik yaitu data harus bersifat normal dan juga homogen. Nah, setelah data bersifat normal dan homogen, baru kita akan melanjutkan ke uji t-test. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal dan juga homogen, kita dapat menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertamanya kita bisa buka aplikasi SPSS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada variabel view di name, untuk nomor 1 kita bisa klik hasil post-test. Hasil post-test. Yang kedua kita bisa klik kelas. Nah, untuk di desimal kita bisa buat 0. Kita ubah jadi 0. Untuk di value kelas, kita bisa klik value 1 yaitu kelas kontrol. Value 2 yaitu kelas eksperimen. Oke. Nah, di data view-nya agar lebih mempermudah, di sini datanya sudah saya buat di Excel dengan kode untuk 1 kelas kontrol dan juga 2 kelas eksperimen. Di sini datanya bisa tinggal kita copy. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, pertama kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Nah, pada Dependent List kita bisa klik hasil post-test, dan untuk Factor List kita bisa klik Class. Kemudian klik Plot, centang Normality Plot with Test, kemudian klik Continue. Oke. Nah, pada hasil kita dapat melihat untuk nilai signifikan kelas kontrol yaitu 0,073, untuk kelas eksperimennya yaitu 0,432. Nah, nilai signifikannya lebih besar dari nilai alfa, yang dimana nilai alfanya yaitu 0,05. Jadi dapat kita simpulkan data berdistribusi normal. Nah, yang kedua kita akan mencari uji homogenitas. Kita bisa kembali ke variabel view. Nah, untuk mencari uji homogenitas kita bisa klik Analyze, kemudian Compare Means, klik One Way ANOVA. Nah, untuk Dependent List kita bisa klik hasil post-test, dan untuk kelas kita bisa klik di Faktor. Kemudian klik Options, centang Homogeneity of Variance. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat nilai signifikan dari data tersebut yaitu 0,069. Jadi, dapat disimpulkan data berdistribusi homogen, yang dimana 0,069 lebih besar dari 0,05. Nah,
data tersebut kan sudah kita buktikan bahwa dia berdistribusi normal dan juga homogen. Kemudian kita akan mencari uji parametriknya. Di sini saya menggunakan uji parametrik uji T, uji parametrik uji T. Nah, untuk mencarinya kita bisa klik Analyze, kita klik Components, kemudian klik Independent Sample T-Test. Nah, untuk di tes variabelnya kita bisa klik hasil post-test, dan untuk grouping variabel kita bisa klik class. Di define group kita bisa klik grup 1 1 dan grup 2 2. Continue. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari uji T-nya untuk kelas kontrol yaitu 1,350 dan untuk kelas eksperimennya yaitu 1,047. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai uji non-parametrik. Saya menggunakan data yang berbeda. Di sini saya bisa klik New. Di sini saya. Nah, untuk di variabel view sama seperti tadi. Untuk name kita klik hasil post-test. Kelas simalnya 0. Untuk nonnya satu, post control 2, kelas eksperimen. Oke. Nah, datanya di sini saya juga sudah masukkan ke dalam Excel. Sama seperti tadi, kodenya yaitu kelas kontrol untuk nomor 1 dan 2 untuk kelas eksperimen. Di sini kita copy aja. Nah, pertama kita akan mencari dulu untuk uji normalnya. Kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Untuk dependent list kita masukkan hasil post-test, dan untuk kelas kita buat di factor list. Kemudian klik plot, centang normality plot with test, kemudian continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikan untuk kelas kontrol yaitu 0,000 dan untuk kelas eksperimen yaitu 0,003. Nah, jadi kan dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi data tidak berdistribusi normal. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari uji non-parametrik. Nah, pada uji non-parametrik ini saya menggunakan uji main with new. Kita bisa klik Analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian klik Legacy dialog, dan kemudian klik to independent sample. Nah, pada hasil post test kita masukkan ke tes variable list, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Define group. Nah, untuk grup 1 kita klik 1, dan untuk 2 kita klik 2.
Nah, di sini kita jangan lupa untuk centang Man with New You dan kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil dari uji Man with New-nya untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di sini jumlah datanya yaitu 45. Untuk jumlah main ring-nya untuk kelas kontrol yaitu 14,56 dan sum of rank-nya 364,00. Sedangkan untuk kelas eksperimennya main rank-nya yaitu 33,55 dan sum of rank-nya yaitu 671,00. Sedangkan untuk hasil uji Man with New-nya yaitu 39,00 dan untuk uji Z-nya yaitu min 4,976.